Siap. Ya, komandan. Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara utama pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, kami mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk dapat memberikan sambutan dan juga doa kepada Bapak Hadi Triyono Esos. Disilakan. Selamat menuju jalannya kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa meridhoi ikhtiar kita. Bila kami percaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan langsung mulai nomor 1 Jenderal TNI Purnawirawan Haji Andika M. Perkasa SE MA MSc dan Dr. Haji Jenderal Prihadi alias Hedi SE MM. Waktu Anda 4 menit dimulai sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rakyat. Yang terhormat Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua dan Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, para panelis, pasangan calon nomor urut 2, Mas Suti dengan Gus Yasin, moderator, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Jawa Tengah yang menyaksikan acara. Perlindungan masyarakat ini secara langsung bisa juga dilihat dari jumlah rakyat miskin di Indonesia di Jawa Tengah yang sampai dengan 6,5%. Dan hal ini kami merasa optimis bisa dilakukan karena berbagai program yang kami tawarkan. Dengan demikian, maka kami berharap di akhir tahun 2029 nanti kita semua masyarakat Jawa Tengah akan bisa lebih baik dalam hal meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan juga utamanya adalah meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Jawa Tengah. Waktu habis, cukup. Terima kasih. Berikutnya ini saja penyampaian visi sekolah bersama Gubernur dan Wakil Gubernur nomor 2 Ahmadudin Haji Yasin. Kami persilakan Bapak yang wakil Latif akan dipertiga mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati hadirin sekalian, yang saya hormati pasangan 01. Saya ucapkan kepada Pak Andika selamat atas mantunya, semoga selamat. Masyarakat Jawa Tengah adalah masyarakat yang mempunyai kepedulian yang sangat tinggi. Kami diajarkan itulah kesejahteraan harus mempunyai milik kita bersama. Kami diajarkan untuk selalu bertanya tentang kabar. Karena itulah kesehatan dan kebahagiaan harus dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Semoga pada malam hari ini masyarakat tidak hanya disuguhi oleh suatu gagasan, tetapi suatu ketulusan. Tidak hanya diperlihatkan suatu penampilan,
tetapi suatu pemahaman. Tidak hanya adu kepintaran, tetapi ada suatu kesungguhan. Malam ini, ketika kita berdiskusi mengenai kebudayaan, kependudukan, kesehatan, masyarakat toleran, dan perlindungan kelompok rentan, kita tidak hanya membahas data dan angka. Sebab jumlah anak-anak stunting bukanlah andal data. Tingkat perundungan siswa di sekolah Langsung bertanya Bapak, atau mungkin memberikan tanggapan terlebih dahulu? Langsung aja ya. Oke, baik, kita akan buka pertanyaan. Silakan dulu. Boleh memperkenalkan nama? Mikrofon boleh dibantu? Dengan Pak Hendy terkait dengan pemberian insentif bagi usaha-usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Apakah itu dinilai efektif dan seperti apa pada depannya? Kita nggak akan pernah punya anggaran yang cukup, Pak. Dan itu kami sadari. Dan kita nggak mau janji-janji yang ujungnya nanti nggak akan bisa kita lakukan. Insentif itu adalah satu mekanisme regulasi yang memang harus kita lakukan. Karena kalau yang melakukan adalah swasta atau market pasar, itu akan jauh lebih, menurut saya jauh lebih besar. Volumenya juga, kemudian fundingnya juga akan lebih besar. Karena kalau mengandalkan pemerintah, semuanya kita yang cover misalnya, pemerintah provinsi, kita nggak akan pernah bisa membiayai semuanya. Itulah kira-kira. Baik, terima kasih. Nanti pada saat pencoblosan akan mencoblos di mana? Terima kasih. Ya yang jelas kita sudah berusaha, Mbak. Bahwasannya nanti gimana kan kita menyerahkan seluruhnya kepada masyarakat Jawa Tengah. Kita berangkat dari ketertinggalan kami jauh sekali dan kita tetap berusaha untuk memperbaiki. Dari survei ke survei itu kita selalu berusaha melihat apa yang harus kami perbaiki, dan itu kami lakukan walaupun tidak sempurna karena kami juga dibatasi misalnya dengan kemampuan logistik ya, tapi kita terus berusaha dan sisa waktu ini biarkanlah masyarakat Jawa Tengah yang kemudian akan menentukan. Nyoblos nanti kita rencananya akan nyoblos di sekitar tempat TPS-nya Mas Hendy ya, kalau nggak salah kan, Lempong Sari, itu rencananya. Warga Semarang,
Iya, digunakan iya. mic-nya. Widi dari Berita Satu, berarti ini untuk pindah memilihnya untuk surat-suratnya sama dengan TPS-nya masih di Lembong Sari atau seperti Iya, apa, Pak? betul. Jadi sudah diurus itu semua sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat. Masih. Hanya kami berdua, kalau anak-anak biar tetap di Jakarta. Baik, selanjutnya, oke. Bukan di Jawa Tengah, dan banyak juga yang mengira Kabupaten Magelang itu adanya di Jawa Timur gitu. Nah, terobosan dari Pak Andika Hendy sendiri itu seperti apa untuk menggenjarkan branding pariwisata di Jawa Tengah? Mengingat kalau orang mendengar kata Jawa Tengah itu ingatnya cuma kota Solo dan kota Semarang saja. Terima kasih. Jelas branding ini hanya bisa efektif apabila dilakukan oleh swasta. Misalnya dalam memasarkan tempat tinggal saja. Saya mengambil contoh Airbnb misalnya. Ini bukan hotel ya. Airbnb itu bisa efektif karena memang jaringannya. Nah, kami merasa kalau swasta yang melakukan itu, maka mereka akan jauh lebih efektif. Apa tugas kami? Tugas kami adalah memberikan insentif. Lagi-lagi kami menggunakan regulasi untuk mendorong mereka. Kita bebaskan mereka dari ketentuan pajak retribusi tertentu sedemikian rupa sehingga mereka ini punya insentif untuk melakukan itu. Karena kalau mereka mengembangkan wisata, mereka kemudian menyerap mereka-mereka yang menjadi penyandang disabilitas, mereka juga mengembangkan budaya. Mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan potongan-potongan beberapa item dalam hal perpajakan, retribusi maupun perizinan. Nah, ini yang akan menurut saya akan menjadikan mereka jauh lebih masif. Karena tidak hanya dilakukan oleh 1-2 entitas, tapi juga oleh berbagai macam usaha mulai dari mikro sampai dengan yang besar dalam rangka berlomba ini. Karena begitu banyak peluang yang bisa didapatkan dari sebuah wisata. Baik, Mas. Pada 2017 DPR sudah mengetok Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Nah, sampai sekarang di Jawa Tengah masih belum ada perdanya. Nah, mungkin komitmen dari pasangan nomor urut 1 seperti apa untuk memberikan mengesahkan perda tersebut? Ya, terima kasih. Yang jelas pemerintah provinsi ini kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Artinya undang-undang yang dibuat tentang kebudayaan atau budaya pasti di tempat kami perlu juga buatkan perda pergub. Supaya apa? Supaya kemudian provinsi ini tidak menjadi provinsi yang kelihatan kosong. Karena di dalam budaya itu ada beraneka ragam baik jenis, sifat maupun bagian daripada akal, pikiran yang itu bisa kemudian dimanfaatkan tidak hanya untuk membentuk jati diri warga Jawa Tengah, tapi juga untuk bisa menambah pendapatan karena sektor turisme tadi. Ya. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Boleh? Yang belum ya? Oke, silakan Kak. Selamat malam Pak, saya Titis dari kompas.com izin menanyakan terkait tadi kan masih ada dari survei Litbang Kompas masih ada sekitar 40% undecided voters atau pemilih bimbang yang mayoritas ini dari anak muda dan mereka mengaku masih menunggu hasil dari debat seperti itu. Nah mungkin berikutnya apa yang Bapak lakukan untuk meyakinkan para pemilih bimbang ini untuk memilih paslon 01 selain dengan membolehkan study tour di Jawa Tengah seperti itu. Terima kasih. Pak Iwan dari Tribun Jateng nyambung dari Titis ya. Pertama di 4 hari terakhir ini wilayah mana yang akan disasar untuk kampanye ya? Ini kan puncaknya tanggal 23. Untuk Pak Hedi, khusus untuk Pak Hedi ya. Soal halusinasi tadi Pak, mungkin
berbagai program yang disampaikan oleh pasangan sebelah, saya rasa juga mungkin sudah ada yang dijalankan, tapi juga beberapa belum menyentuh sisi kemanfaatannya ke masyarakat. Maka tadi saya juga kaget pada saat Gus Yassin mengatakan saya terlalu tendensius juga. Kami sama sekali mencoba untuk bisa mengikuti debat ini sesuai aturan, prosedural, dan etika. Kami tidak ingin sama sekali menyinggung perasaan Gus Yassin ataupun Pak Lutfi. Hanya kita paham situasi-situasi seperti ini kadang-kadang memunculkan tensi yang tinggi, sensitif gitu ya. Jadi tapi tadi saya sudah minta maaf sama Gus Yassin dan saya rasa ini bukan persoalan yang perlu dipanjangkan lagi. Ya. Karena apa? Apapun bentuknya, setelah kontestasi maka datanglah namanya rekonsiliasi. Jadi saya dengan pasangan 01 tetap mempunyai persahabatan bahwa inilah demokrasi. Perbedaan itu bukan musuh, tetapi perbedaan adalah rahmat. Untuk apa? Untuk kebaikan kita semua, yaitu masyarakat Jawa Tengah. Prinsip kemenangan nanti adalah kemenangan rakyat Jawa Tengah. Dan kami dengan Gus Yassin hanya minta doa kiranya kami bisa bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah. Dan kami siap mengabdi untuk masyarakat yang akan datang. Oke? Ada yang tanyakan? Sampaikan oleh Mas Lutfi pada debat terakhir ini adalah bagian dari ikhtiar memastikan, meyakinkan masyarakat Jawa Tengah untuk memilih. Dan itu sudah kami lakukan semuanya. Yang terakhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan takdir. Semoga kami mendapatkan ridho dan bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih. Ada yang tanyakan? Enggak, mau? Terima kasih. Ya, Cek. Halo, selamat malam Pak, saya Bambang dari saya belum pernah dipanggil. Yang kedua, kita serahkan kepada koridor hukum yang berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan 3%, kita akan maksimalkan. 2% memang ketentuannya. Kalau kita tidak 3%, kenapa tidak? Dengan cara apa? Kita efektifkan dengan cara sertifikasi kepada anak-anak disabilitas. Kalau dia lebih profesional dan mampu untuk mengikuti, kalau perlu 5% nggak apa-apa. Dia mengikuti dari perkembangan birokrasi. BUMD kita sanggup, kenapa tidak? Dan apalagi dia anak-anak disabilitas kita mempunyai sertifikat terkait dengan keahlian yang dia punya, sehingga kesamaan itu sama dengan masyarakat lain, akan lebih bagus. Jadi pada dasarnya kita lahir itu adalah keadaan yang sama, sehingga tidak boleh kita beda-bedakan. Itu intinya. Oke? Yang lain? Saya menjadi Kapolda itu sudah saya lakukan. Jadi PKS di seluruh Jawa Tengah saya kumpulin di halaman Polda. Untuk apa? Untuk zero bullying. Simbolnya sampai sekarang itu masih ada, simbolnya adalah wajah saya. Saat itu saya sampaikan kepada PKS. Jadi PKS ini di bawah binaan Direktorat Binmas kita. Nah, ini saya kembangkan bahwa nanti tidak hanya PKS itu, tapi kita rekrut apabila nanti anak-anak sekolah itu di bawah kita, kalau saya terpilih dengan Gus Yassin nanti, dengan kerjasama kepala sekolah, OSIS, kemudian pengamat anak dan perempuan bersama-sama. Karena apa? Mereka tidak bisa terdeteksi oleh kita, sehingga apa? Kompetensi masyarakat kita lakukan. Jadi PKS kita itu yang mengatur anak-anak dengan OSIS itu menjadi pleager, contoh mengawasi adik-adiknya di kelas. Kemudian konsultasi dengan kepala sekolah dan lain sebagainya, sehingga zero bullying ini akan saya kemukakan karena itu adalah potensi anak kita tidak tersisihkan karena kurangnya komunikasi dengan kita. Dengan apa? Dengan anak-anak. Jadi kita munculkan dari anak untuk anak, baru kita tingkatkan kepada pengawas BP-nya, kemudian pengamat anak dan perempuan dan sebagainya. Sehingga ke depan saya yakin kita mampu untuk melaksanakan itu. Toh dulu pernah kita laksanakan. Oke? Mungkin yang lain? Pertanyaan Indonesia khususnya di Jawa Tengah, kita tahu bahwa kita perlu melindungi kebudayaan kita supaya tidak diambil oleh negara lain. Maka perlu kita dorong, kita rekomendasikan bahwa lilir-lilir itu menjadi kebudayaan di Jawa Tengah lewat UNESCO. Yang kedua, program mancing. Ini kami tahu bahwa potensi yang ada di Jawa Tengah termasuk sebenarnya sudah ada di Karimun Jawa. Itu sudah ada event mancing untuk para olahragawan pancing. Itu juga akan kita kembangkan
kita bekerja sama dengan pemerintah pusat, kita bekerja sama dengan Kementerian Olahraga, supaya apa? Tadi untuk mengembangkan ekonomi Jawa Tengah dengan kepariwisataan ini, sehingga mereka wisatawan asing akan lebih stay telanjang di Jawa Tengah, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Terima kasih.